Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada berita yang menarik nih untuk diangkat terkait dengan persoalan haji. Yaitu kemarin ada berita bahwa embarkasi SOC 41, embarkasi Dono Hudan, yaitu kloter 41, tertunda keberangkatannya karena kerusakan mesin pesawat Garuda Indonesia, sehingga penundaan keberangkatan itu berlangsung cukup lama sampai 4 jam. Nah, jadi ketika jamaah sudah berada di fast track, karena pesawatnya mengalami kerusakan dan perkiraan perbaikannya lama, maka jamaah itu dikembalikan lagi ke asrama haji. Nah, yang menariknya itu adalah Kementerian Agama itu melayangkan teguran keras kepada Garuda karena mendapat laporan bahwa jamaah haji SOC 41 itu marah besar dan kecewa dengan layanan Garuda Indonesia. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah jamaah mau berangkat, kemudian terjadi kerusakan, jamaah akhirnya marah besar dan kecewa. Sebenarnya Alhamdulillah Bapak Ibu yang berangkat haji itu seperti yang sudah diberitakan, yang ramai diberitakan bahwa tahun ini itu Kementerian Agama betul-betul memperhatikan situasi dan kondisi jamaah haji, dan mereka betul-betul memperhatikan tingkat kepuasan para jamaah haji yang akan berangkat haji pada tahun ini. Sampai-sampai Menteri Agama sendiri pun terjun langsung itu memantau terhadap persiapan-persiapan keberangkatan jamaah haji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang mau berhaji pada tahun ini, itu ketika misalnya terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita. Nah, jadi kan tadi ini kita tahu bahwa Kementerian Agama itu sudah berusaha secara maksimal bahwa pelaksanaan ibadah haji itu mereka akan melaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga indeks kepuasan jamaah itu yang diharapkan tercapai. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan ibadah haji itu tentu tidak terlepas daripada ujian dan cobaan yang nantinya akan dialami oleh para jamaah haji. Baik itu ujian yang mereka alami secara individu atau ujian berjamaah, seperti terjadi penundaan pesawat yang dialami oleh embarkasi 41 dari Solo. Nah, bagaimana seharusnya sikap para jamaah ketika terjadi sesuatu yang di luar prediksi, seperti misalnya terjadi delay pesawat dan lain sebagainya itu. Nah, yang harus ditanamkan oleh para jamaah itu adalah bahwa berangkat haji itu bahwa transaksinya itu bukan kepada Kementerian Agama, bukan kepada manusia, tapi transaksi yang kita lakukan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang harus dipahami bahwa dalam berangkat haji itu hati kita itu harus sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perjalanan haji itu adalah perjalanan iman. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita itu sedang melakukan yang namanya perjalanan iman, maka seharusnya sifat-sifat seperti marah, kecewa begitu terhadap pelayanan dan lain sebagainya itu seharusnya itu bisa diminimalisir atau seharusnya itu tidak ada. Karena ketika kita melakukan perjalanan iman ini, transaksi kita itu sesungguhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya betul Kementerian Agama dalam hal ini mereka yang sebagai pelaksana daripada, sebagai yang mengatur segala fasilitas ini, segala macam tentang ibadah haji kita itu diatur oleh Kementerian Agama, betul. Tetapi pada hakikatnya perjalanan Bapak Ibu ke sana itu adalah semuanya itu atas izin dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika misalnya ada sesuatu yang di luar
prediksi kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka seharusnya jamaah itu bisa lebih bersabar dan lapang dada terhadap apa-apa yang akan kita alami selama proses ibadah haji itu nanti. Ya betul, Kementerian Agama sebagai pelaksananya, mereka berusaha sebaik mungkin, tapi kan orang yang berhaji itu semuanya itu kan adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya nanti jikalau ada misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka sikap terbaik bagi jamaah haji adalah bersabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjalanannya itu adalah perjalanan iman. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan daripada perjalanan ibadah haji seseorang itu, tapi faktor utamanya adalah manakala ketika kita berangkat berhaji itu hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita selalu merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya perjalanan kita ke Mekah itu adalah atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun nanti yang terjadi, yang Allah berikan kepada kita, itu bisa kita terima dengan sabar dan lapang dada. Nah, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan para petugas haji kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka itu bisa melayani para jamaah dengan sebaik-baiknya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, para jamaah, ketika kita misalnya dihadapkan pada situasi yang situasi itu tidak sesuai dengan prediksi dan hati kita misalnya, maka sikap terbaik kita adalah sabar dan pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang terjadi pada kita nanti ketika kita berhaji itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada misalnya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu, sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menaikkan derajat kita. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kita selama berhaji, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi sikap terbaik bagi kita ketika kita menghadapi misalnya sesuatu yang di luar di luar keinginan kita tadi, maka sikap terbaik adalah sabar. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada orang yang berhaji, faman farada fihinnal hajja, siapa orang yang ingin berhaji, kata Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji, maka jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal selama berhaji tadi. Jadi ketika orang yang ingin berhaji itu jangan rafas. Rafas itu apa? Rafas itu sebagaimana yang kita ketahui adalah berkata-kata kotor yang mengarah kepada pornografi, berkata kotor, tindakannya kotor. Kemudian juga termasuk sesuatu yang mengarah kepada hubungan suami istri, misalnya rangkulan, ciuman, itu tidak dibenarkan dalam berhaji. Kemudian ada lagi yang tidak dibolehkan adalah fusuk. Fusuk itu adalah bentuk jamak daripada fasik. Fasik itu adalah bermaksiat kepada Allah. Segala macam maksiat itu dilarang. Termasuk juga itu dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, termasuk daripada fasik adalah mencela sesama orang, ngatain orang, menghina orang, itu tidak boleh. Dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan maksiat itu dilakukan oleh siapapun itu termasuk dosa. Jadi maksiat itu siapapun yang melakukannya itu adalah dihukumi sebagai dosa. Tapi ketika fusuk itu, fasik, maksiat itu dilakukan oleh orang yang berhaji, maka dosanya itu 2 kali lebih banyak daripada orang yang tidak berhaji. Nah, sehingga kata Nabi, man hajja hazal baita, siapa orang yang berhaji, falam yarfus walam yafsuk, kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa orang yang berhaji, dia tidak rafas, dia tidak fusuk, maka dia nanti akan kembali
ke tanah air itu, dia pulang nanti dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bayi yang baru lahir. Jadi ketika selesai berhaji, dia kembali ke tanah airnya, kembali ke kampung halamannya, dia seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhaji juga adalah jidal. Nah, jidal ini berbantah-bantahan, bertengkar, begitu kan. Termasuk ya daripada jidal juga itu disebutkan dalam kitab tafsir adalah merasa amalannya paling hebat, lebih bagus daripada orang lain. Nah, dulu itu ada orang yang berbantah-bantahan terkait amalan-amalan pelaksanaan ibadah haji. Ketika orang ada yang wukufnya di Masy'aril Haram, kemudian sebagian orang ada yang wukufnya di Arafah, dan masing-masing itu merasa benar dengan pendapatnya masing-masing. Oh, yang benar itu wukufnya di sini karena Nabi Ibrahim wukufnya di sini. Kemudian sebagian orang lagi mengatakan, oh enggak, yang benar itu wukufnya di sini karena Nabi Ibrahim wukufnya di sini, bukan di situ. Kemudian ada lagi sebagian orang itu merasa benar dengan amalannya sendiri, jadi merasa amalannya paling benar dalam berhaji dan amalan orang lain salah. Jadi itu termasuk daripada jidal juga. Kemudian ada lagi termasuk dari jidal itu adalah berbantah-bantahan terkait dengan proses hari Arafah. Oh, hari Arafah tuh hari sekarang begitu, bukan besok. Sebagian lagi mengatakan, oh enggak, hari Arafah tuh besok, bukan sekarang begitu. Itu termasuk daripada jidal juga. Nah, kemudian yang termasuk daripada jidal juga adalah misalnya kita bertengkar, kemudian marah kepada orang, itu termasuk daripada salah satu jidal juga. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan berpesan kepada orang yang berhaji itu dalam Al-Quran, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal? Karena rafas, fusuk, dan jidal ini adalah perbuatan-perbuatan yang kemungkinan besar itu nanti akan dilakukan oleh para jamaah haji. Itu kemungkinan besar akan dilakukan oleh para jamaah haji, sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berhaji itu diwanti-wanti jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Nah, termasuk apapun nanti yang dialami oleh para jamaah haji, itu semuanya hati kita selalu harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itu harus selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah dan tawakal kepada Allah, bahwa kita datang berhaji itu adalah atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjamin kita selama di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Kementerian Agama atau orang travel, mereka itu hanya perantara saja sebagai petugas haji yang melayani kita di sana, tapi pada hakikatnya yang menjadi tuan rumah di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kedatangan kita di sana itu adalah atas undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun nanti ujian cobaan yang Bapak Ibu alami selama berhaji nanti, jangan sampai membuat hati kita itu marah, kecewa. Misalnya jangan ada kata-kata seperti itu. Ketika kita misalnya diberi sedikit cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan rezeki yang lebih besar lagi kepada kita, bahwa kita bisa berhaji pada tahun ini. Alhamdulillah. Jadi yang diingat itu ketika kita mendapat cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar lagi daripada itu semua. Jadi laksanakanlah haji ini dengan penuh senyuman, dengan penuh gembira. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menitipkan amanah berhaji untuk kita semua. Bahwasanya banyak orang yang ingin berhaji, ada jutaan saudara kita yang ingin bisa berhaji, mereka belum Allah amanahkan untuk bisa berhaji. Alhamdulillah kita pada tahun ini bisa berhaji. Nah, itu nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Jadi ketika ada nanti cobaan, halangan, rintangan, atau apapun itu yang tidak sesuai dengan kehendak dan hati kita, tidak sesuai dengan prediksi kita,
maka tetap bersyukur dengan cara mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan rezeki yang besar kepada kita, bahwa kita bisa berhaji. Nah, jadi laksanakan perjalanan ibadah haji ini dengan penuh senyuman dan hati yang bahagia. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga para jamaah haji selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran di dalam perjalanan ibadah hajinya ini, dan kembali ke tanah air dengan membawa pahala haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.